Ada yang kesembilan, ini ada 5 poin yang disampaikan oleh beliau hafizahullah taala. Yang pertama, a'ti tariqa haqqahu, berikanlah hak jalan. Terkhusus kalau orang itu duduk-duduk di jalan, terkhusus ya. Terkhusus kalau orang-orang duduk-duduk di jalan, maka dia memberikan haknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, iyyakum wal julus 'ala turuqat. Hindarilah oleh kalian duduk-duduk di jalan, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan ya. Itu dihindari. Kemudian para sahabat mengatakan, malana buddun hiya majalisuna natahadatsu fiha wa Rasulullah, kita tidak bisa meninggalkannya karena itu majelis-majelis kita ngobrol di situ ya, berbincang-bincang di situ. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa in abaitum illal majalis fa'atu tariqa haqqaha. Seandainya kalian tidak bisa meninggalkan kecuali harus bermajelis, maka berilah hak jalan. Perhatikan hak jalan. Mana hak jalan? Ya, ini yang disampaikan oleh beliau hafizahullah taala. Ya. Apa haknya? Yang pertama, faghudda basarak. Masalah yang kedua ya. Yang pertama, hak ada jalannya yang harus diperhatikan. Masalah yang kedua adalah faghudda basarak. Tundukkanlah pandanganmu. Menundukkan bukan berarti harus ke bawah. Ya. Menundukkan berarti di sini adalah menjaga pandangan, menghindarkan pandangan dari yang haram atau yang tidak sepatutnya. Yang haram contohnya kepada aurat mungkin, ya. Kepada yang tidak sepatutnya, contohnya ketika lawan bicara kita adalah orang yang ini yang sulit, ya. Orang yang mungkin bawa bungkusan. Sebagian dari kita malah sengaja tanya, wih bawa oleh-oleh, kelihatan tiwul, kan lebih nggak enak lagi, mau ngasih kurang, ya, lapar, nggak dikasih nggak enak, sudah ditembak sama dia tiwul, bener lagi, ya. Jadi kan nggak enak. Makanya, ya, coba kita berusaha untuk eksekutif, berusaha untuk elegan, berusaha untuk profesional. Kita fokus di atas, jangan turun ke bawah. Ahlan kaifal hal, khair, alhamdulillah sudah. Tidak udah perlu apa itu, aduh itu sulit ya. Makanya ada cerita yang wallahu alam benar atau tidak, juha atau bukan ya. Ada anak kecil dia bawa makanan ngantar ke tetangga, cerita-cerita di buku ini ya. Ngantar makanan bawa ke tetangga, ditutupin. Kemudian ketika mau mengantarkan makanan, ada orang ditanya, "Apa itu?" ya. Jawaban anak kecil ini bagaimana? Seandainya ibuku ingin orang tahu apa yang ada di dalamnya, nggak mungkin ditutupi, itu saja sudah. Maksudnya ditutupi itu supaya nggak ingin orang lain tahu, meskipun ini bisa jadi supaya nggak kena lalat dan seterusnya, kan ya. Anak kecil pintar, tapi Allah alam ceritanya benar atau tidak. Jadi tidak perlu apa itu, ini termasuk fuduli, berlebihan. Orang Indonesia itu paling suka fudul, tak pengen tahu urusan orang lain. Mirip-mirip paparazi pribadi lah ya. Kalau paparazi itu artis, kalau dia pokoknya siapa saja dianggap artis, apa saja pokoknya dianggap berlebih-lebihan, dia ingin berlebih-lebihan, ini tidak baik. Yang kedua, juga termasuk mungkin lawan bicara kita adalah orang yang kurang fisiknya. Ya, tidak perlu antum memandang kekurangan itu, kakinya dilihatin terus. Apa kabar, kaifal hal dan sebagainya, dari mana sebagainya, kakinya kayak gitu, kenapa? Atau antum sudah tahu lah ya, kakinya mungkin dia cacat, kurang fisik. Ya tidak perlu dilihat, kan nggak enak. Wih, apalagi ini kena, apalagi ditanya-tanya seperti itu, lebih menyakitkan lagi. Sekali lagi berusaha untuk profesional, berusaha diamalkan coba. Kalau antum bisa top, ya. Paham ya? Tidak dari melihat yang haram, itu yang pertama. Tapi yang kedua termasuk hal tidak berusaha untuk menghindarkan dari melihat sesuatu yang tidak sepatutnya. Itu adalah menjaga pandangan, ya. Coba antum terapkan, berusaha untuk menerapkan. Ada orang bawa tentengan atau apa, tidak perlu tanya-tanya macam-macam, ya. Memang diri kita ini terdidik dari kecil, atau kejiwaan mungkin orang Indonesia itu seperti itu. Makanya butuh tantangan lebih, ya. Kan antum suka tantangan, itu tantangan, ya. Coba dilawan, ya, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik tersebut. Itu juga menjaga apa? Menjaga perasaan orang lain, ya. Antum bawa sesuatu, lebih suka ditanya atau tidak?
Tidak, kita lebih suka sudah orang tidak tahu lah. Terkadang kita pun nggak enak kan bahwa sesuatu orang-orang tanya, apalagi kalau makanan tadi, makanan secukupnya nggak banyak, kita lapar lagi, ya. Ya. Terasa pengen lewat jalan yang lainnya supaya nggak ditanya sama fulan, ya. Naam, kemudian wakaful adha, faghuddu basaraka wa kuffal adha, dan tahanlah dirimu dari menyakiti orang lain, ya. Kaful adha, menahan diri dari menyakiti orang lain. Ini masalah yang ketiga, ya. Apa saja, entah dengan ucapan, ya, dengan perbuatan. Nah, bisa jadi pertanyaan seperti itu tadi itu menyakiti dirinya, ya. Berusaha untuk menyakiti, bisa jadi menyakiti dirinya. Jadi ditahan. Berusaha untuk profesional. Yang keempat, waruddas salam, dan jawablah salam. Masalah salam tadi sudah saya sampaikan. Orang nongkrong tadi, orang duduk di majelis di pinggir jalan, ya, mungkin di taman atau di pantai dan sebagainya, duduk, kemudian ada orang lewat. Yang dianjurkan untuk memulai salam siapa? Yang lewat. Maka di sini disampaikan warudda assalam, dan jawablah salam, bukan dan memulailah salam, ya. Kalau mereka tidak memulai salam, ya tidak usah tidak perlu memulai salam. Kalau mau memulai salam pun tidak mengapa. Tapi namanya orang yang lewat itu bukan hanya orang yang kita kenal, banyak juga orang yang tidak kita kenal. Ya, saya kira jelas. Memulai salam tadi hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Dan yang terakhir, kelima, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, ini termasuk yang berat, ya. Dan perintahkanlah orang kepada yang ma'ruf dan cegah mereka dari kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika di jalan-jalan, duduk itu di pinggir-pinggir jalan, ya, maka berat tantangannya, ya, karena diantaranya harus amar ma'ruf nahi mungkar. Itu haknya, itu hak dari duduk-duduk di jalan-jalan, ya. Antum bisa seperti itu? Kan tidak mudah, ya. Tidak mudah, dikit-dikit ada. Dan karena di tengah kita itu terlalu banyak kekeliruan, terlalu banyak kemungkaran, ya, baik yang kecil atau yang besar, baik yang bersifat pribadi atau bersifat lebih besar dari pribadi. Nah, itu sama saja. Kalau seandainya orang di jalan memberi hak jalan, maka berat untuk benar-benar bisa diamalkan. Taib. Jadi adab jalan ada berapa di situ? Totalnya 5, ya. Menahan pandangan, menjawab salam atau menahan pandangan, menundukkan pandangan, menahan diri dari menyakiti orang lain, menjawab salam, amar ma'ruf nahi munkar. Antum tulis satu lagi, di antara hak jalan itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini termasuk dari cabang keimanan yang paling rendah, tapi pahalanya besar. Tapi pahalanya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita ada seorang yang menyingkirkan pohon dari jalan, ya, kemudian akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Dan Rasulullah SAW pernah bercerita juga, aku pernah melihat seorang yang guling-guling, bahasa Indonesia apa? Guling-guling di surga, nih, kesenangan, itu bahagia di surga. Karena apa? Karena dia menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Jadi jangan diremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sedikit pun engkau meremehkan kebaikan. Ini termasuk kebaikan, meskipun itu cabang keimanan yang paling rendah, ya, tapi itu adalah kebaikan, bisa menahan diri dari menyakiti orang lain. Nah, kalau seandainya duri, gangguan, pohon, kayu itu disyariatkan untuk disingkirkan, lalu apalagi ketika itu adalah bom contohnya, ya, lebih berhak lagi untuk dijauhkan. Apalagi bomnya ditaruh di masjid, kan, gitu kan. Sebagian orang mengatakan ini masjidnya orang-orang kafir, akhirnya dibom. Nah, itu mereka orang-orang khawarij, ya, dan yang semacamnya. Paham, ya? Yang kecil aja diperintahkan untuk dihindarkan. Ini yang besar malah mereka berikan kepada kaum muslimin. Jangan heran karena mereka memandang kaum muslimin itu adalah sudah kafir, ya. Akhirnya tega melakukan hal seperti itu. Mengapa tidak di pasar atau di tempat non muslim, ya? Rasulullah telah menjelaskan, ya, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Mereka itu seringnya
demennya membunuh kaum muslimin dan membiarkan penyembah berhala. Itu emang sudah sejak dahulu kala disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suka dengan hal tersebut mereka, hobi. Kemudian juga jangan buang hajat di jalanan, BAB atau BAK, jangan di jalanan. Rasul mengatakan, jauhilah oleh kalian dua sebab datangnya laknat. Yang pertama, orang yang buang hajat di jalan orang, di jalanan, atau yang kedua di tempat bernaung, tempat teduh. Jalan itu kan tempat orang jalan. Kalau tempat berteduh ya orang kalau capek lelah berteduh, istirahat di situ. Sebagian orang malah buang air kecil sambil berjalan kan di jalan, bikin tanda tangan dia. Itu terjadi dulu waktu kecil teman-teman, seperti itu ya, di jalan raya. Setelah kita tahu ya tidak boleh ya. Ya, jadi itu termasuk mengganggu orang lain. Ya, mengganggu orang lain. Ini mendatangkan doa tidak baik dari orang. Ya, bagaimana orang pesing ini itu, orang kan jadi kalau doanya semoga Allah memberi hidayah pada mereka, bagus. Masalahnya kalau dia ada laknatullah alaihim katanya, semoga Allah melaknat mereka, kan jadi doa keburukan. Ya. Taib, itu saja diantara tambahan hak jalan. Atau untuk tambah lagi sebentar, termasuk juga membantu orang yang tersesat. Membantu orang yang tersesat. Kalau ada orang minta tolong, ya dikasih tahu, dibantu, itu termasuk dari kebaikan. Dan betapa sering kita ini mendapatkan bantuan dari Google Map, ya enggak? Antum doakan tuh orangnya, Mbak Google ya. Antum doakan tuh semoga Allah memberikan hidayah kepada orang yang membuat itu ya. Kalau dia non muslim, kalau dia muslim semoga mendapatkan hidayah kepada sunnah. Ya, sering antum kemana-mana sampai kan, seandainya kesalahan kekeliruan paling sekali dua kali saja ya. Nah itu manfaatnya sangat-sangat besar bagi seluruh umat manusia ya. Baik. Kemudian membantu orang yang dizalimi, ini termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Membantu orang yang dizalimi, kalau ada yang dizalimi dibantu. Iya, bisa juga membantu orang yang membantu orang yang berbuat zalim dan dizalimi, dua-duanya. Cara membantu orang yang berbuat zalim dengan dicegah untuk berbuat kezaliman ya. Unsur akhaka zaliman au madluman. Dulu waktu ada kisah, kok kisah sih, cerita Al-Maidah 51 dulu ya. Mereka berdalil dengan dalil ini, unsur akhaka. Unsur ahok maksudnya ya. Padahal unsur akhaka maksudnya tolonglah saudaramu, baik yang menzalimi atau yang dizalimi. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, kalau itu orang yang dizalimi kita tahu, lalu bagaimana dengan menolong orang yang menzalimi ya? Kata beliau, tamna'uhu aw tahjuzuhu minadh-dhulmi. Engkau cegah, engkau larang dia dari berbuat kezaliman. Fa inna dzalika nasruhu, karena itu cara menolongnya. Jadi kalau orang mau berbuat kezaliman dicegah, larang ya, nasihati, ingatkan, itu termasuk menolong dirinya agar tidak berbuat kezaliman. Kemudian untuk ibu-ibu ya, tidak boleh jalan di tengah-tengah jalan, like the big boss. Seperti bos besar saja. Ibu-ibu jalannya jangan di tengah-tengah jalan ya, di samping.
Tambah lagi satu lagi lah. Tidak boleh menyelisihi aturan berkaitan dengan masalah aturan di jalan tersebut. Ya, contohnya aturan lalu lintas. Ya. Aturan lalu lintas ini ya termasuk bagian adab juga. Ya. Itu terkembali kepada uruf, kepada kebiasaan daerah masing-masing, ya, dan tidak menyelisihi syariat. Kalau di tempat kita di Indonesia dan beberapa negara Asia itu kalau berjalan di sebelah kiri kan contohnya, kalau di sini sebelah kanan, ya. Kemudian lampu merah, ya, kalau lampu merah jangan diterobos, ya. Jangan kemudian mengatakan lampu merah tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya, terobos, ya, langsung disolatkan sunnah, langsung disolatkan jenazah dia, ya. Jadi itu untuk kemaslahatan bersama, ya, untuk kemaslahatan bersama. Paham ya? Nah, ini diperhatikan uruf kebiasaan daerah bisa jadi berbeda-beda.